Shalom, selamat pagi rekan-rekan teruna. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya, kita siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu, karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari tadi malam hingga pagi ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Turunkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Rekan-rekan teruna, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24 yang menyatakan, Lukas 15 ayat 11 sampai ke-24. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.'" Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan teruna, ada yang pernah dengar cerita tentang anak bungsu yang hilang? Kalau memang ada yang pernah dengar, kita akan membahas ceritanya tersebut. Ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Suatu ketika, anaknya yang bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan hartanya tersebut kepada anaknya yang bungsu itu. Tapi sayangnya, anaknya yang bungsu tidak menggunakan dan mengelola hartanya dengan baik. Ia malah pergi ke negeri orang dan menggunakan hartanya tersebut untuk berfoya-foya. Maka habislah hartanya. Ketika itu si bungsu merasa kelaparan. Akhirnya ia bekerja. Ia bekerja menjadi penjaga hewan ternak. Dan ketika ia merasa lapar, ia bahkan memakan sisa makanan dari hewan yang ia jaga. Lalu, si bungsu itu menyadari akan kesalahannya. Akhirnya ia kembali pulang kepada ayahnya sebagai orang upahan ayahnya. Ketika ayahnya melihat si bungsu, ayahnya merasa kasihan. Lalu, ayahnya mengampuni segala kesalahan anaknya yang bungsu itu.
Nah, rekan-rekan teruna, sesuai dengan tema yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu yang hilang tidak diabaikan, dan dari cerita anak bungsu yang tadi, kita mau belajar bahwa orang tua kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dari kita masih bayi sampai saat ini, kasih sayang orang tua tidak akan pernah berkurang untuk kita. Jika kasih sayang orang tua sudah kita dapatkan, apakah rekan-rekan menggunakannya dengan baik? Oleh sebab itu, jangan pernah sia-siakan kasih sayang orang tua kepada kita, terlebih kasih sayang Bapa kita yang ada di surga. Sebebas-bebasnya kita di luar, pasti lebih aman dan nyaman ketika kita bersama orang tua kita. Dan jika kita memiliki masalah, selesaikanlah segera, jangan menunda-nundanya. Sebab pintu pengampunan Tuhan selalu terbuka bagi orang yang mau bertobat dan yang mau kembali kepadanya. Dan percayalah, yang hilang tidak akan diabaikannya. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa kami masih memiliki sifat keegoisan kami, sehingga kami menjauh dari-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, dan ajarlah kami selalu untuk selalu taat kepada kedua orang tua kami, terlebih kepadamu, dan tuntunlah kami selalu agar kami dapat berada pada jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan mau tuntun dan sertai kami, Tuhan mau melindungi kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih dan selamat beraktivitas.